tombak di betis kaki kiri saya ini adalah konsekuensinya dakwah. Jangankan fadlan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, dilempar sampai tumitnya berdarah-darah. Tidak ada kalimat lain kecuali Rasulullah mendoakan mereka. Tugas kalian mencabut tombak dari betis kaki kiri saya, bukan melawan mereka. Alhamdulillah 3 bulan sembuh. Saya bilang tidak ada alasan lain, kita kembali ke kampung itu. Teman-teman ribut, untuk apa kita ke kampung itu? Kan Ustadz sudah ditombak. Jangan kau bangun kebencian dengan manusia. Tugas kita berdakwah. Kami kembali lagi ke kampung itu. Subhanallah, begitu kami datang, kepala suku yang menghadiahkan tombak di betis kaki kiri saya terserang penyakit malaria. Saya turun dari kendaraan menuju rumahnya, berjumpa dengan anak tertua. Saya tanya, ada bapak kepala suku? Ada, tapi bapak sudah 2 minggu terserang penyakit malaria. Kami tidak punya uang, kami tidak punya mobil, jadi tidak bisa bawa bapak ke rumah sakit. Saya bilang, saya datang ke sini menjemput abang, mama, dan bapak kepala suku. Kami bawa ke rumah sakit. Biarlah seluruh wilayah kami yang tanggung. Begitu kami bawa ke rumah sakit, rawat dia selama 2 minggu, sembuh sehat walafiat. Kami cari mereka bekal dan kami antar kembali mereka ke kampung halaman. Kami kembali ke kota. 1 minggu kemudian kami kembali berdakwah. Subhanallah. Kepala suku ini bersama istri dan 13 anak, ditambah 15 kepala keluarga pun hijrah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya bilang sama kawan-kawan teman-teman dakwah, inilah energi dakwah. Inilah energi kita membangun manusia menuju tataran yang lebih tinggi. Tugas kita dalam hidup tidak lain dan tidak bukan mengantar manusia untuk mendapatkan anitum harisum alaikum. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari perjalanan dakwah walaupun fasilitas terbatas tetapi hati yang kuat. Hari ini Allah telah memberi petunjuk dan rahmat dari dakwah itu. Kita sudah bisa bikin 951 masjid. Kita sudah bisa menyelamatkan orang-orang menuju Allah yang hari ini mereka berdiri dari timur Indonesia untuk mengatakan NKRI harga mati. Tujuan kita adalah mencerdaskan mereka agar mereka bisa setara dengan saudaranya di kawasan tengah dan barat Indonesia. Sehingga saya terus bekerja walaupun simbol dan pangkat yang diberikan kepada saya dengan sebutan Ustadz Sabun Mandi itu biasa. Tapi dengan sabun mandi itu kita bisa mengantarkan rahmat agar ribuan orang akan hijrah. Doakan kami, kurang 200.000, 1,8 juta orang akan menjadi muslim dan muslimah. Karena kami melakukan itu. Dan sekiranya hari ini Bapak Ibu, tahun 93 setelah saya pulang dari Amerika, ada perempuan Katolik namanya Naomi, usia 59 tahun. Dia bilang sama saya, rambut saya sudah keriting. Saya lihat huruf-huruf dalam Quran ini keriting seperti rambut saya. Saya bertekad masuk Islam dengan catatan, saya harus bisa baca kitab suci ini dengan sempurna, kalau tidak saya kembali murtad. Alhamdulillah, usia 59 tahun syahadat. Usia 60 tahun kami membimbing dia membaca Quran dari Iqra sampai lancar di usia 60 tahun. Subhanallah. Usia 61 tahun dia khatam Quran sebanyak 177 kali. Di usia 62 tahun dia tingkatkan kualitas hafalannya menjadi 217 kali khatam. Di usia 63 tahun dia khatam Quran sebanyak 277 kali. Ketika di 277 kali dia baca minal jinnati wan nas, Allah menjemputnya dengan husnul khatimah. Spektakuler.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mengantar hijrah harus kekuatan yang kuat, membawa orang ke arah perubahan, arah kebaikan. Karena hidup itu singkat, seperti mulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Mulai dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kuatkan hati kita. Siapapun diri kita, Allah menunggu dengan perubahan itu. Kalau jiwa ini tidak pernah merubahnya, maka wahai umat Islam, kita bukan orang yang merugi. Kita orang yang diangkat derajat oleh Allah. Hanya kita yang lupa, lalai. Hari ini negeri kita Indonesia, kita ingin merubah mereka dengan Quran, supaya kita akan menemukan Indonesia baru, Indonesia teladan, Indonesia berkah, Indonesia utuh, Indonesia makmur, Indonesia yang berperadaban. Lebih baik dengan melempatkan ketuhanan yang Maha Esa pada sila rukun negara yang tertinggi. Sehingga kita tahu bahwa peradaban dari timur sampai ke barat adalah senjata baik untuk kemakmuran Indonesia tercinta ini. Kekuatan itu ada di mana? Di diri dan dada umat Islam dengan dakwah. Setiap diri di antara kita berdakwah. Kita lihat gubernur kita tampil dengan dakwah. Kita lihat wakil gubernur kita tampil dengan dakwah. Ketika gerakan dakwah itu hidup di negeri ini, maka kita akan melihat hutan, gunung, pantai, semua akan datang menyeru kepada Allah. Kami akan menyebut namamu dan menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun fitnah, cemoohan, caci maki, senjata, penjara, panah, tombak, jadikan itu semua menjadi vitamin dan kapsul-kapsul energi untuk dakwah. Jangan melihat tantangan itu menjadi masalah, tapi jadikan dia menjadi 3 energi untuk bangkit. Fafiru ilallah. Lari cari Allah dengan kekurangan untuk menjemput energi itu. Yang kedua, lari mencari ampunan Allah untuk menemukan energi kebangkitan itu. Dan yang ketiga, lari cari keberkahan, ridha dan rahmat Allah untuk membangun kembali negeri ini. Maka Mezin Muharram 1440 Hijriah ingin menyuruhkan kita semua hidup menyelamatkan negeri ini dengan Quran demi bangsa dan negara. Bangunlah jiwa, bangunlah raga. Saya bercita-cita tinggi tanggal 17 Agustus 2045. Hari ini di mata kita terjadi pembakaran di sana, tapi itu menjadi narasi kebangkitan baru untuk dakwah. Sehingga 17 Agustus 2045 terjadi Indonesia baru, Indonesia emas dimulai dari timur Indonesia. Kami akan kibarkan itu untuk Indonesia oleh karena hitam, keriting, tapi mengawali kehidupan bangsa dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 jam kemudian Indonesia Tengah, 2 jam kemudian Indonesia Barat. Keriting hitam hari ini menjadi buah bibir masyarakat. Tapi 100 tahun Indonesia merdeka, mereka akan memberi cahaya itu pada bangsa yang kita cintai ini. Karena dakwah dari hati untuk mengantar mereka hijrah, menyebut Allah Sang Pencipta, dan bersama Nabi Muhammad mengantar mereka menuju salamun alaikum tibetum fadakhuluha khalihim. Dengan Quran kita membangun negeri yang kita cintai. Saya tutup dengan sebuah pandang bahasa Irian. Nanti ya diantara Bapak yang bisa terjemahkan, hadiahnya dari panitia. Bahasa Iriannya begini: Gutakafat lapidem set saife nunfi kadendro. Ada yang bisa terjemahkan? Saya terjemahkan. Batu itu keras, ditetete setitik air hujan dari tahun ke tahun. Batu yang keras itu berubah menjadi tanah. Bawalah hatimu, keluargamu, rumah tanggamu, lingkungan hidupmu
masyarakatmu, negerimu dengan tulus, engkau akan menemukan kebahagiaan dengan dakwah yang diajarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.